Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Silvia, NIM saya 1122086. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari uji linearitas. Yuk kita simak pelajaran statistik kali ini. Oke, kali ini saya akan menjelaskan statistik tentang materi uji linearitas. Nah, selanjutnya apa sih uji linearitas itu? Oke, lanjut. Nah, di sini pengertian dari uji linearitas, yaitu pengujian normalitas adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data. Uji ini merupakan pengujian yang paling banyak dilakukan untuk analisis statistik parametrik. Nah, jadinya kalau kita misal membuat pengujian dari beberapa contoh kasus, biasanya uji linearitas ini banyak digunakan peminatnya. Nah, setelah itu penggunaan uji normalitas karena pada analisis statistik parametrik, asumsi yang harus dimiliki yaitu bahwa data tersebut harus terdistribusi normal. Jadinya, apa yang dimaksud dengan terdistribusi normal? Jadinya maksudnya itu adalah bahwa data tersebut itu tidak palsu, bahwa data tersebut itu normal, tidak ada satupun data yang tidak normal. Nah, maksud dari data terdistribusi normal adalah bahwa data akan mengikuti bentuk distribusi normal. Nah, jadinya di sini ada contoh kasusnya. Contoh kasusnya seperti ini. Seorang peneliti ingin mengetahui perbedaan motivasi belajar mahasiswa pada mata kuliah statistik antara sebelum dan sesudah diberikan pelatih metode kombinasi. Kemudian diambil sampel secara acak dari populasi yang ada di kampus. Peneliti mengambil sampel sebanyak 15 subjek secara random. Adapun datanya adalah sebagai berikut. Data 15, perbedaan motivasi belajar antara mahasiswa yang sebelum dan sesudah diberikan metode kombinasi. Data dilibatkan pada tabel berikut dengan memberikan metode yang sama. Lanjut. Nah, ini dia data contoh kasus dari datanya. Ini ada data sebelumnya, juga ada data sesudahnya. Nah, setelah itu marilah. Oke, di sini kita sudah buka datanya. Nah, ini aplikasi SPSS. Nah, di sini saya sudah menuliskan sebelum dan sesudah memakai metode kombinasi dalam pembelajaran. Nah, setelah itu kita klik data view. Klik data view. Nah, ini data sebelumnya kita sudah mengcopy. Sesudahnya juga kita sudah mengcopy. Lalu setelah ini sudah selesai, kita langsung klik analyze. Kita klik compaремents. Ini kita klik. Ini salah. Nah, ini sebenarnya. Nah, sesudah ini kita taruh di dependentialize. Nah, dan data sesudahnya kita taruh independentialize. Setelah itu kita klik option. Di sini kita klik option. Kita centang yang test for linearity. Kita langsung klik continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini datanya sudah muncul, guys. Nah, penjelasan dari data tersebut yaitu, jadi hasil dari analisis uji linearitas dengan menggunakan SPSS menghasilkan harga S sebesar 3,291. Nah, ini 3,291. Nah, setelah itu dengan signifitas 0,343 lebih besar daripada 0,05. Jadi, uji linearitas dilakukan dengan menyusun hipotesis, misalnya H0 model linear dan H1 model regresi tidak linear. Nah, setelah itu menetapkan taraf signifikan misalnya 0,05 dan yang C membandingkan signifikansi dengan diperolehnya dari hasil analisis dengan signifikansi yang tetap, berarti A, yang alfa itu. Nah, bila sig
lebih besar A dengan F hitung lebih kecil V table. Nah, jika ini lebih kecil daripada V table, berarti regressi yang linier. Dan bila signimatisnya ini lebih kecil daripada A dan V hitung lebih besar daripada V table, maka H1 diterima, berarti regresi tidak linier. Nah, jadi kalau ternyata dari hasil analisis menunjukkan bahwa signifitasnya yaitu 0,343, lebih besar daripada 0,05. Dengan demikian hasil dari linearitas dengan menggunakan SPSS menunjukkan model registrasi linier di mana sebelum diberikan pelatihan metode kombinasi memiliki hubungan yang linier dengan sesudah diberikan pelatihan metode kombinasi. Jadinya dari kasus tersebut sesudah memakai ataupun sebelum memakai menggunakan metode ini ada hubungannya. Jadinya metode kombinasi ini sangat berpengaruh terhadap pembelajaran tersebut. Jadinya dari tersebut datanya diterima. Oke, terima kasih sudah tentang selesai ini. Oke, kalau ada pertanyaan jawab ya, dapat.